Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama tentang hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh diri. Dan hukum yang kedua ialah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi, pertama kita mengasihi Tuhan Allah, dan bukti cinta kita, kasih kita kepada Allah itu kita nyatakan kepada semua orang atau semua manusia. Entah manusia yang rambut lurus, rambut keriting, entah manusia yang kulit hitam, kulit putih, atau kulit sawo matang, semua tanpa pandang bulu. Jika seandainya semua umat beriman sungguh menghayati hukum ini, maka damailah hidup kita di dunia ini. Namun, kenyataan dalam hidup kita melihat bahwa kehidupan kita di dunia ini diliputi oleh banyaknya kekerasan, kekacauan di mana-mana, rasisme di mana-mana, dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Semua itu terjadi karena hati setiap orang tidak seutuhnya dan tidak tulus mengasihi Tuhan dan sesama. Hati manusia yang dikuasai oleh iblis itu, di pikirannya selalu ada kata, "Siksa dia, bunuh dia," tanpa ada rasa takut dan rasa berdosa. Sehingga tindakan itu membuat iblis semakin dimenangkan dan Tuhan kita semakin disiksa dan semakin menderita. Para saudara-saudari yang terkasih, marilah pada masa Prapaskah ini kita berusaha mengasihi Tuhan dan membiarkan hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan dan dikuasai oleh kasih-Nya, sehingga dengan demikian
tindakan dan perbuatan kita sungguh berkenan di hati Allah, berkenan di hati Tuhan dan sesama kita dalam kehidupan kita setiap hari.